Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan berbagi aksi nyata yang telah saya lakukan pada modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai pemimpin. Perkenalkan, nama saya Ari Mustafa dari SMK Negeri 1 Tulung, Kabupaten Klaten. Pada hari Rabu, saya mengajar di kelas 11 TKR dengan materi pelajaran sistem transmisi manual kendaraan ringan. Seperti biasanya, dalam menyampaikan materi pelajaran, saya menggunakan alur merdeka. Kegiatan mulai dari diri, yaitu awal pembelajaran, setiap murid menyampaikan pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian, para murid menggali informasi materi pelajaran dari berbagai sumber sesuai gaya belajarnya. Setelah masing-masing murid bereksplorasi materi pelajaran, saya membagi kelompok belajar. Kemudian, para murid melakukan diskusi dalam kelompok belajarnya. Pertanyaan pemantik sudah saya siapkan untuk memandu dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan konten pembelajaran. Masing-masing kelompok menyusun tugas dalam berbagai bentuk sesuai dengan pilihannya. Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusinya dan kelompok lain menanggapi. Langkah selanjutnya dilaksanakan elaborasi pemahaman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh murid tentang hal-hal yang belum dipahaminya, serta untuk menyamakan persepsi tentang materi pelajaran sistem transmisi manual kendaraan ringan. Setelah itu, masing-masing kelompok belajar membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Semua tugas-tugas harus dikerjakan dan diupload pada LMS yang sudah saya siapkan. Hasil pemeriksaan terhadap tugas-tugas tersebut, ternyata ada satu kelompok yang belum menguasai materi pelajaran. Baik, selanjutnya, melihat permasalahan yang saya hadapi saat mengajar bahwa masih ada satu kelompok yang belum menguasai materi. Apa yang harus saya lakukan? Apakah tetap melanjutkan materi pelajaran berikutnya atau membantu kelompok tersebut sampai benar-benar memahami sistem transmisi manual kendaraan ringan? Nah, disinilah terjadi dilema etika apa yang harus saya lakukan. Awalnya saya merasa kecewa karena proses pembelajaran tidak sesuai yang diharapkan, yaitu masih ada satu kelompok belajar yang belum menguasai materi pelajaran. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk menghentikan pembelajaran dan merenung sejenak untuk mengambil langkah yang terbaik. Dengan waktu yang tidak lama, saya melakukan konfirmasi terhadap kelompok itu, kesulitan apa yang dihadapi, walaupun langkah saya ini mengganggu sebagian besar kelompok lain yang sudah menguasai materi pelajaran yang semestinya dapat melanjutkan materi pelajaran berikutnya. Disinilah saya dihadapkan pada dilema etika, yaitu membantu satu kelompok tersebut atau melanjutkan materi berikutnya. Tetapi saya tetap optimis bahwa semua akan teratasi dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kemudian, untuk mengatasi dilema etika yang saya hadapi, saya menganalisa melalui yang pertama adalah paradigma dilema etika. Paradigma dilema etika pada kasus yang saya hadapi ini adalah individu melawan masyarakat. Jika saya menangani kelompok yang belum menguasai materi, dalam hal ini adalah satu kelompok atau individu atau dalam kelompok yang kecil, maka akan menghambat belajarnya kelompok yang sudah menguasai, dalam hal ini masyarakat atau kelompok besar. Kemudian yang kedua adalah prinsip dilema etika. Prinsip dilema etika yang saya gunakan yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa semua murid
harus mampu memahami sistem transmisi manual kendaraan ringan. Kemudian yang ketiga, terkait 9 langkah mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang saya hadapi. Langkah yang pertama yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. 1. Individu melawan masyarakat. Jika saya menangani kelompok yang belum menguasai materi, maka akan menghambat belajarnya kelompok yang sudah menguasai, yang seharusnya pada kelompok ini dapat melanjutkan materi pelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, pihak yang terlibat dalam situasi ini yaitu saya sebagai guru mata pelajaran. Kemudian yang kedua adalah murid. Fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, dilaksanakannya pembelajaran dengan materi sistem transmisi manual kendaraan ringan. Kemudian yang kedua, masing-masing murid menyampaikan pengetahuan awal tentang materi yang akan dipelajari. Kemudian yang ketiga, para murid menggali informasi materi pelajaran dari berbagai sumber sesuai gaya belajarnya. Yang keempat, pembagian kelompok belajar. Yang kelima, para murid melakukan diskusi dalam kelompok belajarnya. Yang keenam, masing-masing kelompok menyusun tugas dalam berbagai bentuk sesuai dengan pilihannya. Yang ketujuh, guru bersama murid melakukan elaborasi pemahaman terhadap materi pembelajaran. Yang kedelapan, masing-masing kelompok belajar membuat kesimpulan tentang materi yang telah dipelajari. Dan yang kesembilan adalah ada satu kelompok yang belum menguasai materi pelajaran. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Uji legal. Dalam kasus saya ini tidak ada pelanggaran hukum dalam situasi ini. Demikian juga uji regulasi. Tidak ada pelanggaran regulasi pada situasi ini. Kemudian uji intuisi, tidak ada yang salah dalam situasi ini. Hentikan pembelajaran sejenak untuk mengkonfirmasi pada kelompok yang mengalami kesulitan belajar. Bagaimanapun, semua murid harus terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian uji publikasi. Saya merasa nyaman jika hal ini dipublikasikan, justru akan mendapatkan respon untuk dijadikan sebagai refleksi pembelajaran pada mata pelajaran yang saya ajarkan. Kemudian uji panutan, bagaimanapun guru harus mampu memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan tujuan belajar. Kemudian yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini, dilema etika yang saya hadapi adalah individu melawan masyarakat. Saya menangani kelompok yang belum menguasai materi. Dalam hal ini adalah individu sebagai kelompok yang kecil sampai benar-benar memahaminya. Tentunya hal ini adalah benar karena semua murid berhak terpenuhi kebutuhan belajarnya. Kemudian di sisi lain, jika saya melanjutkan materi berikutnya, ini akan menguntungkan sebagian besar kelompok yang sudah menguasai materi. Dalam hal ini adalah masyarakat sebagai kelompok yang besar. Tentunya hal ini pun juga benar agar tidak menghambat kemajuan belajarnya. Jadi dalam situasi ini saya menghadapi dilema etika individu melawan masyarakat atau kelompok yang kecil melawan kelompok yang besar. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi. Prinsip resolusi yang saya gunakan adalah berpikir berbasis hasil akhir. Sesuai dengan tujuan pembelajaran bahwa semua murid mampu memahami sistem transmisi manual kendaraan ringan, maka tindakan saya adalah menangani terlebih dahulu kelompok belajar yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini berarti bukannya mengorbankan pada sebagian besar kelompok belajar yang sudah memahami. Mereka sementara dapat melanjutkan materi berikutnya secara mandiri sambil menanti kelompok yang mengalami kesulitan sampai benar-benar memahaminya. Kemudian yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Saya memberikan bimbingan khusus pada kelompok yang belum menguasai materi pelajaran dengan memberikan waktu tambahan bagi kelompok tersebut. Kemudian yang kedelapan, buat keputusan. Murid harus menguasai materi pelajaran.
dan menuntaskan semua tugas-tugas yang telah diberikan. Kemudian yang ke-9, lihat keputusan dan refleksikan. Memantau kemajuan belajar individu murid dalam kelompok belajar dan memperhatikan kebutuhan belajarnya. Kemudian bagaimana penerapan ke depan atau rencana yang akan saya laksanakan? Yang perlu saya pelajari lebih lanjut adalah saya akan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam mengambil keputusan, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan tersebut, baik saat berhadapan dengan masalah murid maupun ketika ada kolega guru yang menemui masalah. Kemudian strategi yang saya lakukan untuk melaksanakan adalah melihat kasus-kasus yang terjadi, baik kasus yang memuat unsur dilema etika maupun bujukan moral. Jika permasalahan tersebut masuk kategori dilema etika, maka saya analisa dengan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dalam mengambil keputusan, dan 9 langkah dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan. Tetapi jika permasalahan yang saya hadapi itu termasuk pada bujukan moral, maka bagaimanapun itu harus dihentikan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat, salam bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.